Andi Academy. Knowledge to inspire a nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program Andi Academy, di mana kita akan berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Hari ini kita akan membahas materi-materi tes seputar rekrutmen BUMN 2024. Adapun materi yang akan dibahas hari ini adalah seputar TKD dan core value. Baik, saya akan langsung membahasnya. Pertama yang akan kita bahas seputar tahapan tes BUMN terlebih dahulu sebelum memasuki materi, yaitu yang pertama adalah registrasi online. Ini hal pertama yang akan dihadapi oleh peserta tes, yaitu mengumpulkan sejumlah persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Jadi ketika mengumpulkan nanti harap diperhatikan persyaratannya secara lengkap dan detail, termasuk ukuran besarnya file atau dokumen yang akan diunggah sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Setelah nanti peserta dinyatakan lulus, tentunya yang dinyatakan lulus adalah yang memenuhi kriteria, termasuk berkasnya lengkap, terus kriterianya sesuai dengan yang di perusahaan BUMN yang dilamar, maka peserta yang lulus akan menghadapi tes TKD dan core value. Tes ini adalah tes yang paling banyak menggugurkan pelamar atau peserta tes BUMN ini. Tes TKD sendiri terdiri dari 100 butir soal, sedangkan untuk core value ada 54 butir soal. Nah, yang terbaru ini dari kurang lebih 2 tahun yang lalu itu adalah sejak 2 tahun yang lalu, yaitu core value yang terdiri dari 54 butir soal ini memuat nilai akhlak BUMN yang terdiri dari amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan untuk tes TKD itu hampir sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya, itu memuat kemampuan-kemampuan dasar seperti tes kemampuan verbal, numerik, kemudian figural. Untuk lebih jelasnya di sini ya. Setelah tahapan tes TKD dan core value, kita nanti akan menghadapi TKB atau tes kompetensi bidang, kemudian bela negara, dan yang terakhir inaugurasi. TKP ini untuk masing-masing perusahaan BUMN itu berbeda ya. Jadi nanti tergantung perusahaan yang dilamar. Namun untuk tahapan awal TKD dan core value-nya itu sama semua untuk seluruh perusahaan itu tesnya sama ya. Sedangkan yang membedakan itu nanti di TKP. Langsung saja ke bagian soal TKD. TKD ini terdiri dari tes kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini itu nanti kaitannya dengan hitung-hitung matematika. Nah, kemudian tes penalaran logis dan ada
tes nanti tes bahasa Indonesia berupa wacana. Kita mulai dari yang tes kemampuan verbal. Ini tes kemampuan verbal ini terdiri dari tes analogi, sinonim, antonim, acak kata, dan pengelompokan kata. Namun kalau tahun yang lalu, mengacu tahun lalu itu hanya ada analogi, sinonim, dan antonim. Nah, analogi itu seperti apa? Kalau di tipe-tipe sebelumnya itu kan analoginya hanya berupa analogi kata. Namun ada versi terbaru dari tipe soal analogi ini yaitu tes analogi kalimat ya. Jadi ini yang saya contohkan itu bagian tes analogi kalimat. Ya, kita bisa perhatikan ya. Erik bersepeda roda 2. Kalimat tersebut sama polanya dengan ada 5 pilihan jawaban ya, di sini bisa diperhatikan. Nah, kalau untuk mengerjakan soal tes analogi kalimat, tentunya kita ingat materi bahasa Indonesia sewaktu kita sekolah dulu ya. Sekolah di tingkat SMP, SMA kan sudah diajari bahwa setiap kalimat itu memiliki pola ya. Pola yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan ada juga yang pelengkap. Kalau misalkan kita bingung seperti apa sih mana predikatnya, mana objeknya, kita bisa melihat di sini kan ada kata Erik. Erik itu kan nama orang ya, nama orang atau menyebut orang gitu. Bersepeda itu kan dia melakukan kata kerja bersepeda. Roda 2 itu bendanya, bendanya yang dikenai kerja ya. Nah, kalau kita bingung kedudukan S, P, O, dan K, kita bisa menggunakan cara seperti itu. Namun jika ingin diulas terkait S, P, O, dan K-nya, Erik itu adalah subjek ya. Bersepeda itu predikat. Roda 2 di sini berkedudukan sebagai pelengkap. Jadi nanti kita cari kalimat yang polanya S, P, dan P. Atau kalau misalnya tidak menggunakan cara ini, kita lihat yang ada subjeknya atau orang yang melakukan pekerjaan dan benda yang dikenai pekerjaan atau dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Yang pertama, ia berbelanja sayur. Ini S ya. Berbelanja P, sayur adalah pelengkap. Sudah ketemu kan yang A, tapi kita lihat dulu yang B. Riana itu subjek, mengajar, predikat, di kampus, keterangan, tempat ya di sini. Kan SP dan pelengkap. Ini tidak sama ya. Tama, ini subjek, pergi, predikat, ke dokter gigi, objek, tadi malam, itu keterangan waktu. Beda ya. Liana, subjek, memasak, predikat. Doni, subjek, bermain, predikat, sepak bola, objek, di lapangan, keterangan, tempat. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi yang memiliki kedudukan sama, subjek, predikat, dan pelengkap. Jika kita tidak paham tentang kedudukan atau pola kalimat ini, maka kita bisa melihat mengamati Erik itu kan manusia ya. Nah, kemudian bersepeda melakukan kata kerja roda 2 yang dikenai pekerjaan yaitu Erik bersepeda roda 2. Nah, ini sama polanya dengan ia berbelanja sayur yang A. Ini untuk contoh soal analogi. Kemudian kita akan ke contoh soal sinonim. Sinonim atau persamaan kata. Nah, trik dalam mengerjakan soal sinonim seperti apa? Kita contoh soalnya kita baca dulu. Caing sama artinya dengan cacing, koyak, pancing, caci, dan puing. Triknya adalah biasanya kalau kata-kata yang sama atau mirip dengan yang ditanyakan itu justru bukan pilihan jawaban yang benar. Jadi kita lihat dulu, kalau seandainya kita tidak tahu caing itu apa artinya, kita bisa lihat cacing, ini mirip-mirip ya. Koyak, pancing, caci, puing, ini mirip-mirip sepertinya tidak. Pancing sepertinya tidak, puing sepertinya tidak. Jadi ada dua, koyak atau caci. Nah, menurut kamus Thesaurus, caing itu sama artinya dengan sobek, koyak, robek, cabik. Jadi kita pilih yang B. Triknya itu pertama itu, justru kata-kata dalam pilihan jawaban yang terasa mirip itu malah salah.
Jadi ada dua kemungkinan ya di sini, koyak atau cacing. Menurut Kamus Thesaurus, caing itu sama artinya dengan koyak, robek, capik, dan sobek. Begitu trik mengerjakan soal sinonim. Ya, jadi dengan semakin banyak kosakata yang kita kuasai, biasanya akan semakin mudah dalam mengerjakan soal tes kemampuan verbal. Selanjutnya contoh soal antonim. Antonim ini lawan kata. Ini juga biasanya jebakan ya. Kadang karena kita terburu-buru, itu kita malah memilihnya yang sinonimnya. Damping. Ya, damping itu kata dasar ya. Damping itu adalah menyertai ya. Kalau kita mendampingi, menyertai, mengikuti, berada di dekatnya gitu. Nah, sekarang kita lihat pilihannya dulu. Akrab. Kan sama, damping itu akrab. Hadap, karib, sanding. Sanding itu menyertai ya. Karib ini jelas salah. Salah. Hadap atau renggang. Yang ditanya adalah antonim atau lawan kata. Damping itu sama artinya dengan akrab, karib, sanding. Jadi kan lawan katanya akrab kan renggang ya. Yang begitu triknya untuk soal tes kemampuan verbal ini. Baik, selanjutnya kita akan ke soal numerik yang terdiri dari deret angka, hitungan, soal cerita, perbandingan kuantitatif. Ya, kita akan ulas dari deret angka. Pada contoh soal deret angka, nanti kita akan disajikan deretan atau barisan angka yang polanya tidak bisa dirumuskan. Kalau misalkan barisan aritmatik, barisan geometri, itu matematika kan ada rumus tetapnya ya. Ini pola atau rumusannya kita membuat sendiri atau mengira-ngira sendiri. Ini ada angka 16, 18, 8, 19, dan 16. Kita lihat dulu, dari 16 ke 8 itu kan dikurangi 8. Tetapi dari 8 ke 19 itu bertambah 11. Dari 19 ke 16 berkurang 3. Oh, tidak ada polanya untuk dua angka yang berdekatan. Kita coba loncat dari 16 ke 19. Adakah polanya O plus 3 ya? Ya, kemudian dari 8 ke 16 adakah polanya kali 2. Jadi kita coba 19 plus 3 adalah 22. Nah, 16 dikali 2 adalah 32 ya. Jadi ketemu jawabannya yang B ya. Polanya itu kita menentukan sendiri. Jadi tidak bisa dengan dengan rumusan aritmatika atau geometri. Jadi kita menentukan polanya sendiri, bisa dengan mencoba dua angka yang berdekatan, atau kemudian kalau di antara dua angka yang berdekatan itu tidak ada polanya, kita jeda loncat seperti yang ditunjukkan di layar yang tertera ini. Ini mudah bukan? 16 kali 2, 32. Ini 19 ditambah 3 adalah 22. Selanjutnya, itu untuk soal hitungan. Hitungan ini biasanya hitungannya masih sederhana ya. Jadi ada soal campuran berupa pecahan bisa, kemudian pecahan desimal, kemudian bisa persen ya, atau mungkin kuadrat, akar. Nah, tapi yang biasanya keluar itu tentang pecahan dan hitung-hitungan sederhana. Di sini ada contoh soalnya 1/2 dibagi 2/3 ditambah 5/4 dikurangi setengah. Jadi ada soal campuran, ada pecahan campuran, kemudian lambangnya juga ada operasi hitungnya, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Ini hukum matematikanya tetap berlaku ya. Dari bagi tambah kurang itu nanti yang dalam matematika kan untuk operasi hitung campur itu yang dikerjakan itu bagi atau perkaliannya terlebih dahulu. Ini kebetulan pembagiannya di depan ya. Jadi kita bisa ubah dulu persamaan campuran. Ini persamaan campuran menjadi persamaan biasa dulu untuk bisa mengerjakan. 1/2 ini caranya 2 dikali 1 kan 2. Kemudian ditambah 1, 3. Nah, penyebutnya tetap 3/2. Dalam operasi pembagian pecahan, ini tandanya dibalik, jadi dirubah menjadi kali.
Kemudian angka yang dibagikan ini, pembaginya itu dibalik juga. Ini dikali, ini menjadi 3/2. Selanjutnya sama ya. Setelah itu kita kalikan dulu yang di depan. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Selanjutnya setelah ini selesai dioperasikan, penyebutnya kan masih belum sama ya. Ada 4 sama 2 penyebutnya. Kita jadikan per 4. Yang 2 angka depan 9/4 dan 5/4 itu penyebutnya sama ya. Nah, setengah ini caranya bagaimana? 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. 2 dikalikan 1 adalah 2. Tinggal kita operasikan. 9 ditambah 5, 14. Dikurangi 2 adalah 12. Penyebutnya 4. 12/4 adalah 3. Jadi jawabannya yang D. Begitu tahapan dalam mengerjakan soal apa namanya? Pecahan untuk pecahan campuran dengan operasi hitung campur. Artinya ada bagi, ada tambah, ada kurang. Selanjutnya, 5% dari 0,24 adalah persen, artinya kan per 100. Berarti kita buat 5/100 dikali 0,24 itu sama saja 24/100 untuk memudahkan ya. Ya. Kita bisa coret juga nih, 5 sama-sama dibagi 5, 1, 100 dibagi 5, 20 ya. 24 dibagi 4, 6, 20 dibagi 4, 5. Jadi ada 24/500. Dibagi 2, 12/250 ya. Bentar, ini ada yang salah. Oh maaf, ini 6 kali 1, 6 ya. 6, ini kemudian maaf ini bukan 24. Saya ulang ya. Ini kan 1, ini 20, ini 24, 24 dibagi 4, 6, 20 dibagi 4, 5. Jadi ada 6/500. 6/500 ya. Ya, maaf ini salah ya. 6/500 itu 0,012. Kita cek ya. Ini kan dibagi 5, 1. Dibagi 5, 20. 20 dibagi 5 lagi, 4 ya. 20 dibagi 4, 5. 24 bagi 4, 6. Jadi 6 kali 1, 6. Ini 5 kali 100, 500. 6 bagi 500 adalah 0,012 yang C. Begitu cara mengerjakannya. Selanjutnya, contoh soal perbandingan kuantitatif. Jadi kita membandingkan dua hal, biasanya itu ada jenisnya soal pertidaksamaan, kemudian membandingkan dua tabel atau membandingkan dua bilangan, baik pecahan, persen, maupun desimal. Nah, di sini ada soal kuantitatif, tapi membandingkan dua tabel, tapi sebelumnya ada soal cerita. Lendra mengendarai sepeda motor dari Serang Baru menuju Cibarusa dengan jarak 12 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam membutuhkan 1,5 liter bensin. Ini kata kunci yang pertama ya. Kemudian perhatikan tabel. Di tabel A memuat keterangan bensin yang dibutuhkan oleh Lendra untuk mengendarai sepeda motor yang sama dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan menempuh jarak 15 km. Sedangkan yang B adalah 2,5 liter bensin. Jadi membandingkan banyaknya bensin yang dibutuhkan ya, tetapi dari soal sebelumnya. Jadi yang A itu kita bisa mengerjakan soal di tabel A jika kita membandingkannya dengan soal yang di luar tabel ini. Di sini dijelaskan bahwa bensinnya yang dibutuhkan oleh Lendra menempuh jarak 12 km ya. 12 km membutuhkan 1,5 liter bensin. 1,5 liter ya. Kecepatannya ini 60 km per jam. Ini juga sama. Jadi kita tidak membandingkan kecepatannya ya. Selanjutnya, Lendra mengendarai lagi dengan motor yang sama dan kecepatannya sama dalam jarak tempuh 15 km itu butuh berapa bensin untuk tabel A. Kita bandingkan. Jadi semakin
panjang jarak yang ditempuh, maka logikanya bensinnya akan semakin banyak yang dibutuhkan. Ini namanya perbandingan senilai. Sedangkan tabel B memuat 2,5 liter bensin. Nanti kita bandingkan bensinnya yang di tabel A itu berapa liter dengan bensin yang ada di tabel B, jumlah bensinnya ya. Kita bandingkan 12 per 15 sama dengan 1,5 per X atau per A ya. Tadi kita kan pakainya A. Kita bisa ganti ini A. Kita silang saja 12A sama dengan 1,5 kali 15. Jadi A-nya 1,5 kali 15 bagi 12 itu hasilnya 1,875 liter. Itu yang A. Yang B tadi kan 2,5 liter. Jadi nilai A kurang dari B ya. Ya, nilai A kurang dari B. Jadi yang begitu caranya. Ini perbandingan kuantitatif. Selanjutnya, soalnya bentuknya pertidaksamaan, masih perbandingan kuantitatif. Jadi ada hubungan ya. Jika min 6 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 12, dan min 2 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 14, maka hubungan nilai X dan Y adalah, kita bisa mencari himpunan penyelesaian dulu ini kalau mau dicacah ya. Jadi ini bacanya bagaimana? Min 6 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, artinya X-nya itu lebih dari sama dengan min 6. Min 6-nya masuk ya, lebih dari sama dengan min 6, berarti min 5, min 3, dan seterusnya. Kurang dari sama dengan 12, berarti maksimalnya 12. Sedangkan Y-nya min 2 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 14. Kita bisa membacanya Y-nya min 2 kurang dari sama dengan Y, berarti Y-nya lebih dari sama dengan min 2. Min 2, min 1, 0, 1, sampai maksimal 14. Ini bandingkan, 12 kan kurang dari 14 ya. Min 6 kurang dari min 12. Karena di sini kan tandanya pertidaksamanya kurang dari sama dengan. Jadi kita ikuti saja. Jadi X-nya kurang dari sama dengan Y. Yang D. Gitu cara menjawabnya. Udah bukan? Nah, sekarang ke soal cerita. Ini mungkin lebih tricky atau lebih susah biasanya dari soal jenis numerik yang lain ya. Karena mungkin ceritanya yang panjang-panjang. Kita coba saja baca. Bu Selika ingin membuat bundaran air mancur di dekat alun-alun kota Karawang. Ia menginginkan bundaran air mancur selesai dalam waktu 90 hari dengan melibatkan 15 orang pekerja saja. Tapi ternyata setelah bekerja selama 45 hari, pekerjaan terhenti selama 20 hari. Agar bundaran air mancur tersebut selesai sesuai target, maka tambahan pekerja. Ya, ini kita garis bawah ya, karena yang ditanya tambahan pekerja. Logikanya semakin banyak pekerja, maka pekerjaannya akan menjadi semakin cepat selesai. Ya. Jadi pertama adalah pekerjanya berapa? Ya, waktu. Pekerjanya 15 orang membutuhkan waktu 90 hari. Ternyata apa yang terjadi setelah bekerja, ini masih 15 orang ya, bekerja selama 45 hari, berarti sudah bekerja 45 hari ya. Sisa harinya menjadi berapa? 45. Ini 15 orang ya. Terhenti, pekerjaan ini terhenti selama 20 hari. Berarti sisa harinya adalah 25 hari. Pekerjaannya terhenti dari sini. Pekerjaannya terhenti selama 20 hari, menjadikan sisa waktu untuk bisa menyelesaikan sesuai target hanyalah 25 hari. Jadi yang kita bandingkan ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau kita bandingkan 15 per X sama dengan 25 per 45. Kita kali ke sana ya. 15 kali 45 sama dengan ini, kita bagi ya. Ya.
Kita bisa bagi dengan 5. Ini dibagi 5 adalah 3 ya. Ini dibagi 5, 5. Oke. 45 dibagi 5, 9. Jadi 9 kali 3, X-nya adalah 27. Ini jumlah pekerjanya 27 untuk menyelesaikan target waktu 25 hari. Yang ditanyakan tambahan ya. Jadi kalau tambahannya yaitu 27 dikurangi 15. Ada 12 orang pekerja tambahan. Hati-hati ya di sini ya, karena yang ditanya adalah pekerja tambahan. Jadi kita harus mengurangi dulu dengan pekerja mula-mula kan hanya 15 orang. Sekarang untuk menyelesaikan waktu yang hanya sisa 25 hari itu butuh 27 pekerja. Jadi tambahannya hanya 12 orang. Kemudian ke soal tes penalaran logis. Penalaran logis ini kita akan disajikan premis-premis untuk ditarik kesimpulan. Jika hari libur, maka Pak Gigi bersepeda bersama anaknya. Pak Gigi tidak bersepeda hari ini. Kesimpulan yang tepat adalah, kita bahas premis yang pertama. Jika hari libur, maka Pak Gigi bersepeda bersama anaknya. Premis yang kedua, Pak Gigi tidak bersepeda hari ini. Ini kan kalau libur bersepeda. Kalau tidak bersepeda, artinya Pak Gigi tidak libur. Jawabannya adalah yang D. Nah, ini hanya membandingkan kedua premis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya soal penalaran analitis. Ini biasanya soalnya cukup panjang, jelimet ya. Jadi kalau ada soal tes penalaran analitis, yang harus kita lakukan adalah membuat atau mengubah soal, kalimat soal menjadi bentuk tabel, diagram, atau gambar sketsa sederhana. 8 orang anak yang terdiri dari Alsa, Pranaja, Basam, Salahuddin, Ali, Sudir, Dirman, dan Lendra duduk mengelilingi sebuah meja bundar dalam acara jamuan makan malam. Jadi meja bundar ya, kita boleh langsung menggambar. Ya. Adapun posisi duduk diatur, di mana Lendra, kita pakai inisial Lendra, langsung aja tulis Lendra, berhadapan dengan Dirman. Ali duduk di antara Alsa dan Dirman. Lendra duduk berhadapan dengan Dirman. Ali duduk di antara Alsa dan Dirman. Alsa duduk berhadapan dengan Basam. Jadi ini Alsanya boleh di sini. Sini Basam. Basam ya. Ali kan duduk di antara Alsa dan Dirman. Di sini ada Ali. Ya, berarti yang belum ada namanya kan Pranaja. Pranaja belum ada posisinya. Salahuddin dan Sudir ya. Oke. Jika Salahuddin duduk di samping Dirman, berarti di sini Salahuddin. Salahuddin duduk samping Dirman, maka yang mungkin duduk di hadapan Ali adalah Ali yang di hadapan Ali persis. Nah, di sini kemungkinannya siapa? Pranaja, bisa, Sudir juga bisa ya. Pranaja atau Sudir ini bisa Pranaja. Di sini bisa Sudir. Ya. Jadi yang B. Nah, lebih mudah bukan kalau sudah digambar bentuk ini diagram sederhana atau sketsa sederhana. Ya. Selanjutnya ke soal penalaran gambar. Ya, penalaran gambar di sini bisa berupa soal ketidaksamaan, kemudian bisa berupa soal pola gambar, bisa berupa soal analogi gambar, ataupun putaran gambar. Ini di sini adalah contohnya, perhatikan 5 gambar berikut, gambar yang harus dihilangkan. Dihilangkan itu adalah gambar yang berbeda. Kita perhatikan kelima gambar ini memuat apa saja. Ada bangun segi 6, lingkaran dan segitiga, segi 4, lingkaran dan segitiga, segi 5, lingkaran dan segitiga, segi 6, ada lingkaran 2, segi 4 atau persegi, lingkaran dan segitiga. Jadi bangun yang di tengah itu berupa bangun bersudut, sisinya bebas, tetapi yang ada di sudut-sudutnya itu 2 bangun, yaitu lingkaran dan segitiga. Yang berbeda itu yang D, karena di sudutnya adalah 2 lingkaran. Jadi kita harus jeli ya. Triknya kita lihat semua pilihan, kita amati polanya, ada bangun di tengah dan di sudut-sudutnya. Ini kok di tengahnya beda semua, berarti bukan itu yang dicari. Sudutnya mungkin bangun yang ada diletak di sudut-sudut bangun yang di tengah. Ternyata sudut
bangun yang diletakkan di sudut-sudutnya adalah segitiga dan lingkaran. Jadi yang berbeda yang D ya, karena memuat dua lingkaran. Selanjutnya, putaran gambar ya. Jadi perhatikan gambar 3 dimensi. Simbol yang posisinya berlawanan dengan X adalah, jadi ini diputar ya, awalnya lingkarannya di sini, kemudian dua lingkaran. Ini ada X dan lingkaran di sini. Berarti ini kan lingkaran yang ini depan diputar ke samping. Selanjutnya, ini diputar ke samping, kemudian diputar lagi menjadi ini posisinya di atas, sementara ini di samping ya. Jadi kemungkinan yang berlawanan dengan X itu sisi yang di hadapan X, kemungkinan yang mana? Kalau ini nggak mungkin ya, tidak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Terus ini ketiganya yang ini ya. Yang mungkin yang mana? Di sini ada kata kuncinya, lihat nih. Ini ya. Ini kan dengan di sini. Sementara dua bangun ini kan kita tidak mengetahuinya. Jadi ini yang di hadapan X adalah yang mana? Berlawanan dengan X yang C ya. Ya, betul ya. Sedangkan pada posisi kubus ketiga kita bisa simak nih ulasan pembahasannya di sini. Ya. Ini adalah materi untuk TKD, ditambah nanti materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu berupa pemahaman bacaan ya. Jadi kalau kita mampu menggali informasi dari bacaan itu, kita membaca cepat ya, dengan skimming atau membaca cepat dengan cara melihat kalimat utama gitu. Kalau bahasa Indonesia kan kita tinggal berlatih sering-sering membaca, tekniknya nanti membaca cepat atau skimming. Nah, saya rasa yang TKD ini sudah cukup. Kemudian kita akan membahas tentang core value. Di sini ada trik-trik mengerjakan soal core value-nya ya. Jadi saya ulas dulu materi di sini. Jadi core value itu memuat nilai-nilai organisasi BUMN. Jadi nanti setiap pegawai BUMN dalam perilakunya sehari-hari harus berlandaskan dengan nilai-nilai dan kode etik serta kode perilaku. Nilai-nilai yang dimaksud itu meliputi akhlak. Yang tadi diulas di depan sudah ya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Kalau di seleksi CPNS mungkin ini masuk kriteria soal TKP ya, tes kemampuan, tes karakteristik pribadi. Nah kalau di BUMN karena apa namanya nilai-nilai BUMN itu memuat nilai akhlak, jadi nanti pegawainya diharapkan perilakunya mencerminkan nilai akhlak. Akhlak itu terdiri dari apa saja? Akhlak itu terdiri dari amanah. Nanti yang dinilai adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab seseorang, konsisten dan kejujuran. Jadi nanti mungkin akan ditampilkan sebuah persoalan yang nanti pilihan jawabannya mencerminkan tanggung jawab, konsisten dan kejujuran. Kemudian kompeten. Kompeten itu nanti dinilai bagaimana pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya dengan kualitas terbaik, disiplin, dan bisa menjadi teladan. Jadi cara seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Harmonis. Harmonis itu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi ini kaitannya dengan jejaring kerja ya. Bagaimana seseorang itu menjalin kerjasama di lingkungan tempat kerjanya dengan sesama rekan kerja ya. Hubungan seseorang dengan rekan kerjanya. Bagaimana dia menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menghindari konflik, kemudian menghargai orang lain. Selanjutnya adalah loyal. Yaitu di sini seseorang itu selalu ingin menjaga citra baik instansi tempatnya bekerja, rela berkorban. Adaptif itu bagaimana dia menyesuaikan diri dan berinovasi, serta yang terakhir adalah kolaboratif, bekerja sama dengan rekan, memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Bagaimana tip dan trik untuk lolos tes BUMN? Karena untuk bisa lolos tes BUMN yang pertama kan harus menghadapi TKD dan core value yang harus kita siapkan apa saja. Setelah dokumen lengkap tentu harus disiapkan ya, persiapkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian peserta harus menggali potensi dan minat kerja yang Anda miliki sehingga nanti tidak salah dalam menentukan perusahaan BUMN yang dilamar. Kemudian setelah itu memahami perusahaan BUMN yang akan Anda lamar.
Karena nanti kan berkaitan ketika proses seleksi TKB, nanti kan ada wawancara. Jadi Anda harus mengetahui seluk-beluk perusahaan BUMN yang dilamar. Kemudian persiapkan diri Anda dalam menghadapi semua tahapan tes. Demikianlah seluruh pembahasan materi seputar rekrutmen BUMN tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa TV Andi bisa mendapatkan melalui buku terbitan penerbit Andi yang berjudul Super Trik Lolos Rekrutmen 50 BUMN Terbaik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pemirsa TV Andi untuk bisa lolos rekrutmen BUMN tahun 2024. Sampai jumpa di acara TV Andi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.